Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bersikeras ingin membangun pangkalan militer di Eropa Timur dekat dengan teritori Rusia. Wakil Sekretaris Jenderal NATO Markia Giona menegaskan blok itu tak lagi terkait dan terikat dengan komitmen masa lampau dan tak perlu lagi menahan diri untuk menempatkan pasukan di Eropa Timur pada Minggu. Mereka membuat kewajiban untuk tak menyerang negara tetangganya yang kini malah mereka lakukan dengan melakukan konsultasi reguler dengan NATO yang tidak mereka lakukan, kata Giona saat berbicara di ibu kota Lituania Vilnius, dikutip dari AVP. Jadi saya rasa undang-undang pendiri ini tidak berfungsi karena Rusia, lanjutnya. Giona mengatakan Rusia dan NATO terkait dalam undang-undang pendiri NATO Rusia pada 1997. Dalam aturan tersebut yang ditunjukkan untuk mengembalikan kembali relasi Rusia dengan blok itu, keduanya setuju untuk mencegah penempatan pasukan konvensional yang dapat mengancam beberapa wilayah Eropa yang disepakati termasuk Eropa Tengah dan Timur. Namun Giona menilai Rusia terus membatalkan isi undang-undang tersebut dengan menyerang Ukraina dan menangguhkan dialog dengan aliansi tersebut. Rusia menurutnya telah secara efektif meninggalkan aturan tersebut. Sekarang kami tidak memiliki batasan untuk menempatkan postur yang kuat di wilayah timur dan untuk memastikan seluruh meter persegi NATO dilindungi oleh pasal 5 dan sekutu kami, kata Giona lagi. Pasal 5 NATO yang merujuk pada pertahanan kolektif. Pasal itu menyatakan serangan terhadap satu negara NATO merupakan serangan bagi seluruh anggota blok itu. Saat membahas penempatan pasukan di Eropa Timur, Giona tidak memberikan detail lebih lanjut, namun ia mengantisipasi keberadaan pasukan NATO yang meningkatkan fleksibel dan berkelanjutan. Sementara itu, serangan Rusia di Ukraina membuat negara Baltik meminta lebih banyak pasukan di wilayah mereka. Penempatan tersebut termasuk membentuk brigade untuk menggantikan kelompok taktis yang ditempatkan pada 2017 lalu. Para menteri pertahanan NATO bakal bertemu dengan pertahanan Juni untuk membahas hal ini. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengaku siap membangun pangkalan militer untuk menampung unit infanteri ringan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Pangkalan sekutu permanen harus dibangun di negara-negara sayap timur NATO. Polandia siap membangun pangkalan seperti itu yang akan disediakan untuk penempatan permanen unit infanteri ringan, kata Morawiecki di Forum Strategis ARK di Warsawa pada Kamis. Dikutip Russia Today. Melanjutkan penumpukan militer NATO di wilayah Eropa Timur, lanjut dia merupakan satu-satunya cara mencegah Rusia, bukan dengan dialog. Rusianya bisa terhalang oleh persatuan dan kemampuan militer kami, serta sanksi keras bukan melalui panggilan telepon dan percakapan dengan Putin, kata dia. Morawiecki kemudian melanjutkan, tetapi dengan bantuan militer ke Ukraina dan memperkuat sayap timur NATO. Rusia, kata dia, harus tahu bahwa mereka tak akan menyerahkan wilayah NATO barang cuma 1 inci. Polandia sendiri merupakan salah satu anggota aliansi ini. Sementara itu, Kremlin mengaku NATO telah memperkuat kehadirannya di perbatasan darat barat Rusia. Presiden Vladimir Putin kemudian memerintahkan rencana untuk meningkatkan potensi militer Rusia di sepanjang perbatasan. Selain Polandia, negara Baltik sekaligus anggota NATO Latvia, Lituania, dan Estonia juga tengah mengupayakan peningkatan kehadiran militer blok tersebut. Mereka dilaporkan mendorong pembentukan pasukan sekitar 20.000 tentara. Pasukan itu akan siaga dan siap ditempatkan di negara manapun jika ada ancaman. Terlepas pembahasan soal pangkalan militer NATO, Morawiecki juga bersumpah akan mendukung Swedia dan Finlandia jika kedua negara Nordik itu diserang selama proses pengajuan untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut. Saya ingin menegaskan, jika terjadi serangan di Swedia dan Finlandia, selama proses pengajuan bergabung ke NATO, Polandia akan membantu mereka, kata Morawiecki. Pernyataan Morawiecki menyusul sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang lebih dulu menyatakan dukungan ke Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO. Finlandia dan Swedia resmi menyerahkan dokumen keanggotaan untuk bergabung dengan NATO pada Rabu kemarin. Pengajuan dokumen itu disebut merupakan langkah sejarah dan mempresentasikan langkah NATO yang paling signifikan dalam beberapa dekade. Namun langkah kedua negara itu terganjal salah satu anggota NATO, Turki, yang tak sepakat mereka gabung. Putin geram NATO bangun pangkalan militer di Swedia dan Finlandia ancam pakai senjata nuklir taktis. Putin mengancam untuk menggunakan senjata nuklir taktis di perbatasan Eropa ketika pangkalan NATO muncul di Swedia dan Finlandia.
Televisi pemerintah Rusia mengatakan Moskow memungkinkan menyebarkan senjata nuklir taktis ke perbatasan Eropa jika Finlandia dan Swedia mengizinkan pangkalan militer di wilayah mereka setelah bergabung dengan NATO. Partai Sosial Demokrat Swedia kemarin mengatakan mereka telah membatalkan penentangan mereka terhadap anggota NATO sebelumnya. Hal ini dinyatakan beberapa jam setelah Finlandia mengonfirmasi niatnya untuk bergabung dengan NATO. Swedia dipastikan mengikuti jejak Finlandia. Para pakar pendukung Vladimir Putin menanggapinya dengan lebih keras di TV pemerintah Rusia tadi malam. Seorang komentator di Russia One mengatakan alasan resmi Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO adalah rasa takut. Tetapi mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan NATO, katanya seperti dikutip dari dailymail.co.uk. Ketika pangkalan NATO muncul di Swedia dan Finlandia, Rusia tidak punya pilihan selain menetralisir ketidakseimbangan dan ancaman baru dengan mengerahkan senjata nuklir taktis berikutnya. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan beberapa pekan lalu bahwa Rusia dapat mengerahkan senjata nuklir dan rudal hipersonik ke Lave Kaliningrad antara Polandia dan Lituania sebagai tanggapan atas eskalasi Nordik NATO.